wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Sosial Dasar akan materi mengenai interaksi sosial, di mana kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Ari, dengan nomor NIM 120 30 30 001. Yang kedua, Adinda Fatimah Ajahra 30 30 003. Anik Aljuman dengan nomor NIM 120 022. Yang terakhir itu ada Faisal Nur Fakih dengan nomor NIM 120 30 30 042. Baik teman-teman, di sini kita akan materi tentang interaksi sosial. Menjadi pembicara. Sekarang saya akan sedikit coba menjelaskan tentang sosial. Sosial adalah suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, yang dimana individu tersebut si individu lainnya, sehingga dapat terjadi suatu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik tersebut dapat terjadi antara satu individu lainnya, atau individu dengan suatu kelompok. Bisa juga kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi adalah suatu proses komunikasi antara individu yang lain dengan saling mempengaruhi pola pikir dan tindakan. Pada dasarnya, setiap manusia dalam masyarakat tidak lepas dari apa yang namanya suatu hubungan antara satu dengan yang lain, di mana perilaku individu satu akan mempengaruhi individu yang lain, bahkan bisa sampai mengubah atau memperbaiki suatu perilaku individu tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat interaksi sosial. Menurut Giling dan Gilim, syarat terjadinya suatu interaksi sosial ada dua, yaitu dengan adanya suatu kontak sosial dan dengan adanya suatu komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Menurut Soekarto, kontak sosial merupakan suatu kegiatan terjadinya suatu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Bisa individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Kontak yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga bisa dengan senyum dan jabat tangan. Kontak sosial bisa berdampak positif juga negatif. Dalam kontak sosial akan mengarah kepada suatu bentuk pertentangan. Kontak sosial yang positif akan mengarah ke suatu bentuk. Yang kedua, komunikasi. Menurut komunikasi adalah suatu penyampaian informasi dasar mengenai pengetahuan dan tingkah laku perbuatan terhadap sesama manusia secara timbal balik sebagai suatu penyampaian atau komunikasi maupun adanya suatu komunikasi adalah menciptakan suatu yang bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau perbuatan seseorang yang bersifat positif. Jenis-jenis interaksial, di mana dalam jenis-jenis interaksi sosial ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, dan yang kedua adalah berdasarkan tingkatannya. Interaksi berdasarkan sifatnya dan terbagi lagi jadi 3 bagian. Yang pertama yaitu interaksi yang menghubungkan antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu interaksi yang melibatkan seorang individu dengan kelompok. Yang ketiga yaitu interaksi yang terjadi antara suatu dengan kelompok lainnya. Yang kedua, interaksi ini, mana sosial ini adalah satu interaksi yang terjadi dengan adanya tanpa menggunakan suatu perantara. Artinya interaksi tersebut dilakukan secara langsung dalam arti tatap muka antara kedua belah pihak, yang kemudian itu terjadinya sebuah interaksi. Maka dengan itu setiap interaksi yang dalam dikategorikan sebagai interaksi primer. Yang berikutnya yaitu interaksi sekunder, di mana interaksi sosial sekunder ini berbalikan dari interaksi sosial primer. Maka dengan itu dapat diketahui bahwa maksud dari interaksi sekunder ini adalah timbal balik yang disebut dengan interaksi dalam suatu masyarakat baik individu maupun kelompok dalam menggunakan sebuah mediator disebut dengan perantara.
Perantara tersebut dapat berupa media sosial, yaitu telepon dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama ada asosiatif. Dalam ranah asosiatif dapat suatu pernyataan, yaitu penyatuan interaksi yang dengan adanya suatu kerjasama yang terjalin antara pihak untuk saling mendapatkan suatu hasil dari kerjasama. Kemudian adanya akomodasi yang di dalamnya terkandung sarana penyesuaian dari jenis-jenis interaksi sebagaimana telah dibahas guna mencegah suatu permasalahan. Setelah itu, asimilasi sebagai upaya dalam mengurangi adanya perbedaan mengingat suatu masyarakat yang maju. Terakhir adalah akulturasi dengan tujuan menyaring atau filter dari budaya asing yang disebabkan adanya sebuah interaksi. Yang kedua, disosiatif. Disosiatif merupakan kebalikan dari penyatu sehingga terjadinya pemisahan yang terjadi di mana di dalamnya terdapat kompetisi ataupun juga persaingan yang terjadi antara individu maupun antara kelompok. Kemudian ada sebuah persaingan yang akan menimbulkan suatu pertentangan antara pelaku interaksi yang biasanya jikalau tidak tuntas pertentangannya, maka akan terjadinya suatu konflik yang terlihat adanya sebuah pemisah yang kemudian mempersempit di antara kedua belah pihak tersebut. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi mempunyai peranan yang penting dalam suatu proses interaksi. Sisi positif imitasi adalah dapat mendorong seseorang untuk dapat menaati kaidah, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dari sisi negatif imitasi dapat menyebabkan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan mematikan suatu daya kreativitas seseorang. Yang kedua, sugesti. Peristiwa ini terjadi apabila seseorang memberikan suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian dapat diterima oleh pihak lainnya. Sugesti dapat terjadi apabila seseorang dalam kondisi emosi yang tidak stabil sehingga menghambat daya pikir yang rasional. Yang ketiga, identifikasi adalah suatu proses pencarian sifat atau kepribadian secara mendalam yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi suatu sifat kepribadian orang lain atau mengidentifikasi kepribadian diri sendiri. Yang terakhir yaitu simpati adalah suatu proses di mana terjadinya suatu ketertarikan individu kepada pihak lainnya. Di dalam proses simpati, peranan yang paling penting ialah perasaan. Dari perasaan tersebut dapat menggerakkan suatu keinginan untuk kerjasama. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan tentang interaksi sosial. Kami dari kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya apabila kurangan dalam hal penyampaian materi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.